Apa hari gini masih melibatkan kekuatan iblis untuk mengharapkan kesembuhan atau menggunakan jasa paranormal? Bertobat sebelum terlambat. Shalom sahabat KP yang diberkati Tuhan. Pada kesempatan ini kita akan membahas tentang kesembuhan dan setan. Nah, banyak sekali orang yang saya tahu ya, untuk sebuah kesembuhan dia harus datang kepada paranormal. Dan ada juga yang sudah Kristen di antaranya, sudah ke gereja. Bahkan mungkin ada di antaranya sudah pelayanan. Tetapi tatkala dia sakit, dia bukan berdoa kepada Tuhan dan beriman. Justru datang kepada orang yang dianggap pintar, ya, atau paranormal, dan minta kesembuhan dan melakukan banyak hal sesuai dengan permintaan paranormal tersebut. Ini berbahaya. Jangan satukan Tuhan dengan kekuatan yang lain. Kita akan bahas melalui hambanya Evangelis Daud Tony bagaimana pandangan beliau terkait hal ini. Ini dia. Pak Daud, ini ada pemirsa bertanya, mungkin mereka ingin lebih tahu detail bagaimana cara kesembuhan yang dilakukan oleh pihak-pihak dukun, Pak. Begitu, Pak. Setan itu tidak bisa menyembuhkan. Nah, tetapi setan itu tahu namanya pengetahuan. Setan tahu pengetahuan ya, Pak Daud? Yaitu terutama tentang obat-obatan. Oh. Nah, tapi kalau obat-obatan itu sudah diserahkan ke setan, itu kan di mantra-mantra ada kuasa gelapnya. Otomatis ada kutuknya, Thomas. Oh, begitu ya, Pak Daud. Kedua, setan juga tahu namanya saraf-saraf. Setan tahu saraf-saraf, Pak Daud? Oh. Iya. Jadi, berarti setan nggak bisa menyembuhkan, hanya apa, Pak? Hanya mensulap atau gimana, Pak? Sepertinya hanya membuat titik-titik tertentu yang seakan-akan sembuh. Dan banyak sekali seakan-akan sembuh. Nanti 5-7 tahun lagi kumat lagi. Begitu ya, Pak. Iya, ini ada pertanyaan dari para pemirsa tanya, kok ada orang yang sepertinya bisa cepat langsung spektakuler hilang gitu loh, Pak. Sedangkan cara Tuhan kok kayak musisatnya kok lama begitu, Pak. Itu sugesti. Sugesti ya, Pak. Oke, Pak Daud. Nah, terus Pak Daud ada pertanyaan lagi, Pak. Apakah kita sudah percaya akan Tuhan Yesus masih boleh mengikuti ritual-ritual kepercayaan, Pak? Ritual yang berhubungan pemanggilan arwah dan roh-roh dan mantra-mantra tidak boleh. Tidak boleh, Pak. Nah, kalau hanya makan-makan bersama, kan lain cerita. Makan-makan bersama ya. Haleluya. Kalau boleh ngajak-ngajak kita ya, Pak ya. Nah, itu dia sahabat. Jadi jelas ya, iblis tidak bisa menyembuhkan karena dia bukan Allah, dan itu hanya Allah yang bisa lakukan karena Allah punya kuasa atas ciptaannya. Iblis tidak bisa sembuhkan sekali lagi. Ini prinsip yang benar, ya, sesuai dengan apa yang disampaikan oleh hambanya Evangelis Daud Tony. Saya sangat percaya iblis tidak bisa sembuhkan sakit. Tetapi iblis punya pengetahuan, ya, tentang obat-obatan dan lain sebagainya, sehingga bisa hasil dari rekayasanya, karyanya, orang menjadi sembuh. Tetapi kesembuhan yang terjadi, ya, bukanlah kesembuhan sejati. Itu bisa kumat lagi dalam waktu yang relatif, ya, dan ada kutuk
apabila kita mengandalkan kekuatan gaib atau mistik untuk kesembuhan pribadi kita. Kutuk itu yang paling mengerikan, ya, paling berbahaya, ya, karena akan diteruskan kepada generasi kita. Ini harus paham dulu ini prinsipnya, ya, terkhusus untuk orang-orang percaya atau Kristen, ya, siapapun, ya, dimanapun bergereja. Saya tekankan, kalau sudah berdoa kepada Tuhan, andalkan Tuhan. Stop, jangan campur aduk dengan kekuatan yang tidak dari Tuhan atau kekuatan kuasa gelap, ya, yang melibatkan paranormal. Ya, saya tidak sentimen dengan paranormal, tetapi kalau kita melibatkan atau menggunakan jasa mereka, hati-hati. Ya, kita sedang membangun interaksi dengan kuasa si jahat. Jadi kalau sahabat sakit, ya, berharap mengalami kesembuhan, saya kasih tahu, hanya BPJS yang bisa lakukan kesembuhan. Hanya dengan BPJS kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Apa itu BPJS? Bukan kartu asuransi, ya, tetapi ini singkatan dari berharap pada Yesus saja. Kalau itu yang kita lakukan, pasti dia akan turun tangan melakukan karyanya. Mujizat akan terjadi. Berdoalah untuk sakit sahabat, untuk sakit orang lain. Doa dalam nama Yesus, bilur-bilur Yesus menyembuhkan. Pasti mujizat akan terjadi. Biasanya orang yang lakukan itu, ya, sudah enggak percaya lagi kepada Tuhan. Dia mengalami iman yang kropos. Ya, ini hati-hati. Jadi kalau kita sudah berdoa berharap kepada Tuhan saja, ya, jangan lagi dicampur aduk. Imani, Tuhan akan jawab doa kita. Sekali lagi, jangan gantungkan hidupmu dengan kuasa si jahat, dengan segala tipuannya. Bahkan mungkin sahabat tidak sadar bahwa sahabat sudah masuk ke dalamnya. Karena iblis saat ini menggunakan banyak metode untuk menyesatkan. Bahkan ada juga metode kesembuhan secara modern, seolah-olah itu adalah ilmiah, padahal mengandung unsur mistik atau kuasa gelap. Bahaya sekali kutuk yang akan kita terima. Dan pastikan BPJS berharap pada Yesus saja, maka dia akan bertindak, memberkati, menolong, menyembuhkan, membuka jalan keluar buat orang yang berharap kepadanya. Tuhan memberkati.